kasih kepada Bapak channel ya, yang selalu ikut ya, selalu setia menonton video di channel kita ini. Hari ini, pada pagi hari ini kita masuk ke materi kita yang kedua ya, pengenalan jaringan dasar. Ya, materi kita kedua yaitu media transmisi. Apa itu media transmisi ya? Nah, media transmisi itu adalah alat yang digunakan sebagai media, jalur atau tempat jalannya data antar web. Jadi, pertemuan sebelumnya atau pertemuan pertama, bahwasannya yang dikenal dengan jaringan adalah beberapa komputer atau hardware yang dihubungkan dengan media transmisi. Jadi media transmisi itu adalah merupakan media atau alat yang digunakan sebagai jalur atau tempat jalannya data antar hardware. Jadi kalau komputer satu mau mengirimkan paket data ke komputer kedua, maka data nanti akan jalan melalui media transmisi dari komputer satu menggunakan media transmisi untuk jalannya data ke perpindahan ke komputer yang kedua. Baik, itulah dia dikenal dengan namanya media transmisi. Media transmisi yang bisa kita gunakan di dalam komputer jaringan dapat kita bagi menjadi beberapa jenis atau bagian ya. Yang pertama adalah jenisnya kabel. Kabel itu digunakan sebagai media transmisi, tempat jalannya data di dalam komputer jaringan. Kabel pun nanti bisa kita bagi lagi menjadi 3 jenis kabel yang sering kita gunakan di dalam komputer jaringan. Yang pertama adalah kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel yang menggunakan tembaga tunggal ya, yang menggunakan tembaga tunggal ya. Kabel koaksial ini digunakan kabel tembaga tunggal. Ya. Kabel koaksial pada saat ini memang sudah jarang digunakan untuk terjaringan karena kabel ini hanya mampu mendukung kecepatan 10 Mbps. Ya, makanya kabel koaksial nanti sudah jarang digunakan pada saat ini untuk komputer jaringan. Tetapi dia bisa digunakan sebagai media transmisi di komputer jaringan. Nah, kabel ini banyak sekarang digunakan orang sebagai kabel untuk media transmisi untuk alat yang dikenal dengan namanya CCTV. Nanti kita akan pasang di awal kabelnya itu konektornya. Nanti konektornya namanya BNC dan VBNC. Ya, oke. Jadi yang kedua adalah kabel UTP ataupun STP. Kabel UTP ataupun STP adalah kabel yang paling banyak digunakan orang sebagai standar kabel penggunaan sebagai media transmisi di dalam komputer jaringan. Kabel UTP ataupun STP ini sama, bedanya hanya kalau UTP kabelnya tidak ada pelindung di dalamnya. Ya, jadi kabel UTP yang tidak ada pelindung di dalamnya itu dikenal dengan namanya kabel UTP. Sedangkan STP kabelnya sama, cuman dia ada pelindung lagi antara kabel yang 8 buah ini. Jadi untuk security kabel tersebut ya menggunakan STP. Ciri-ciri kabel UTP ataupun STP yaitu memiliki 4 buah pair. Ini pair pertama, pair kedua, pair ketiga, pair keempat. Ada 4 buah pair, 4 buah pasang. Pair itu pasang. Ya, ada 4 buah pasang. Jadi jumlah kabelnya sebanyaklah 8. Pair-pair ini pasangannya mirip-mirip, cuma dibedakan oleh putih. Contoh misalnya ya, kabel UTP atau STP adalah biru putih, ya, biru, satu lagi biru putih, biru keputih-putihan, gitu maksudnya. Orange keputih-putihan, hijau keputih-putihan, coklat keputih-putihan. Makanya jumlahnya 4 buah pair, 4 buah pasang, tetapi jumlah kabelnya sebanyak 8. Kalau kamu menjumpai kabel yang jenisnya seperti itu tadi yang diterangkan tadi, berarti itulah yang dikenal dengan namanya kabel UTP ataupun STP. Nanti kabel ini akan kita pasang dengan konektor ya. Konektornya menggunakan nama konektornya adalah RJ45. Pada nanti tampilan yang slide yang berikutnya kita akan terangkan. Baik, yang ketiga adalah kabel fiber optik ya. Kabel fiber optik adalah kabel yang terbaru pada zaman saat sekarang. Kabel ini menggunakan serat kaca ya, seperti ini dia serat kaca. Ya, kabelnya halus-halus ya. Namanya menggunakan serat kaca. Satu buah serat kaca itu dikenal dengan namanya core.
Jadi nanti bisa dia satu selong kabel ini ya ada memiliki hanya satu buah core saja. Satu core untuk satu buah komputer. Jadi kalau dia 2 core, ya berarti untuk 2 buah komputer. 10 core untuk 10 komputer ya. Nanti kabel-kabel ini kita akan pasang konektornya ya. Konektornya itu biasa digunakan di jenisnya ada SC, ya S sama C. Ada lagi ST, ya, S sama huruf T. Nah itu ciri-ciri atau contoh-contoh dari konektor kabel fiber optik. Ya, kabel ini mendukung kecepatan sampai 100 sampai 1000 Mbps. Sedangkan kabel UTP mendukung kecepatan 10 sampai 1000 Mbps. Tergantung kategorinya, nanti dia lebih ada kategorinya lebih mahalnya ya, bisa mendukung sampai 1000 Mbps atau yang dikenal dengan namanya 1 Gbps. Sedangkan koaksial dia mendukung kecepatan hanya 10 Mbps. Baik ya, kita lanjutkan materi kita ke berikutnya. Yang kedua ya, media transmisi yang bisa kita gunakan adalah infrared. Infrared nanti ini juga bisa digunakan media transmisi untuk jaringan wireless. Tetapi infrared tidak digunakan orang pada saat ini lagi. Kenapa? Karena jaraknya pendek. Antara satu komputer dengan komputer lain, antara titik dengan titik yang lain, jaraknya pendek. Dan dia tidak bisa adanya halangan. Ya, kalau semisalnya infrarednya berhubung dengan komputer lain ada jarak, ada rintangan, kita buat macam misalnya kaca atau apa, maka jaraknya akan terputus media ini sehingga data terkendala. Makanya tidak digunakan orang lagi infrared ya. Yang berikutnya adalah Bluetooth. Bluetooth ini adalah media wireless ya. Sama ini wireless yang menggunakan gelombang radio jenisnya adalah Bluetooth ya. Ini juga sudah jarang digunakan orang untuk media transmisi di jaringan. Orang banyak menggunakan Bluetooth ini menggunakan media transmisi. Dia sebagai media transmisi untuk remote, mobil dan yang lainnya. Jaraknya lebih jauh daripada infrared. Ya, jaraknya lebih jauh daripada infrared ya, dan dia masih bisa menembus kalau ada rintangan atau hambatan dinding masih bisa ditembus dia. Tetapi jaraknya masih belum sesuai dengan jaringan pada saat ini. Ya, sehingga ini pun ditinggalkan orang untuk jaringan karena jarak juga yang pendek ya. Ya, dia makanya dia digunakan bukan lagi untuk jaringan tetapi untuk kendaraan TV remote ya, remote TV, remote kendaraan. Nah, yang ke BC ini adalah merupakan contoh daripada gelombang radio yang berjenis apa? Bluetooth ya. Kemudian ada lagi gelombang radio juga yang jenisnya adalah WiFi. WiFi ini juga gelombang radio, media transmisi yang digunakan orang di jaringan dengan jenis gelombang radio namanya WiFi. Ya, namanya WiFi. WiFi ini adalah merupakan media transmisi gelombang radio yang jenisnya WiFi yang jaraknya itu bisa menjangkau sampai di bawah 1 km. Nanti WiFi itu, gelombang radio WiFi itu keluar karena dikeluarkan oleh suatu alat alatnya yaitu dikenal dengan namanya access point. Ya, access point inilah yang mengeluarkan gelombang radio WiFi yang ditangkap oleh komputer. Nah, di komputer kita itu wajib harus ada kartu jaringan WiFi. Kartu jaringan WiFi kita itulah yang mengeluarkan juga gelombang radio. Tapi itu juga nanti menangkap gelombang radio yang ditangkapkan oleh access point. Jadi access point ini pemancar WiFi jarak pendek di bawah 1 km yang ditangkap oleh WiFi kartu jaringan kita di komputer. Ya, sehingga terhubung antara komputer satu dengan komputer yang lain. Nah, yang berikutnya gelombang radio yang lebih jauh lagi dibandingkan dengan WiFi namanya adalah WiMAX ya. WiMAX ini adalah merupakan media transmisi gelombang radio yang jenisnya WiMAX yang jaraknya bisa sampai puluhan kilometer. Ya, jaraknya itu bisa mencapai puluhan kilometer ya. Jadi jaraknya lebih jauh daripada dibandingkan dengan jenis gelombang radio transmisi, media transmisi WiFi.
Yang berikutnya adalah yang ketiga, yang D3 ya, adalah merupakan media transmisi gelombang radio microwave ya. Microwave itu dia alatnya seperti yang di BTS, kamu pernah lihat yang seperti drum band ini antenanya yang memancarkan gelombang radio microwave. Ya, ini biasanya digunakan orang yaitu untuk menghubungkan antara BTS 1 dengan BTS yang berikut. Jaraknya ini jauh sekali, bisa sampai 20 km, 40 km, 60 km, tergantung besarnya antena microwave-nya. Ya. Jadi nanti dari sini manfaatnya ini bukan digunakan untuk jaringan, jarang orang menggunakan jaringan, tetapi microwave ini dia digunakan untuk menghubungkan antara antena satu dengan antena lain, atau BTS base terminal station 1 dengan BTS yang lain. Misalnya contohnya Telkomsel memiliki BTS antena yang untuk telepon kita ya, yang menggunakan microwave ya, menggunakan gelombang radio ya. Nanti antara BTS ini dengan BTS lain, biar supaya terhubung antara BTS dengan BTS, maka dihubungkan dengan microwave ya. Jadi inilah dia tadi yang dikenal dengan namanya gelombang radio. Jenis gelombang radio itu ada Bluetooth, ada microwave, ada WiMAX, ada Wi-Fi, dan ada infra ya. Kita lanjutkan kembali. Peralatan untuk media transmisi ya. Peralatan untuk media transmisi di sini maksudnya adalah peralatan yang kita gunakan untuk menghubungkan media transmisi dengan konektornya. Ya, sebagai contoh misalnya kabel fiber ya. Kemudian selanjutnya kabel koaksial, kemudian selanjutnya kabel UTP dan STP. Nanti kabel-kabel itu nanti kita hubungkan konektor menggunakan peralatan untuk media transmisi seperti ini. Contohnya macam crimping tool. Ini namanya crimping tool untuk menghubungkan kabel STP dan UTP. Ya. Kemudian selanjutnya yang ini tang pemotong untuk kabel fiber. Kemudian selanjutnya yang ini namanya adalah kabel tester. Kabel tester ini manfaatnya untuk mengecek kabel STP dan UTP. Yang ini adalah splicer. Splicer ini adalah alat penyambung kabel fiber. Jadi kabel fiber itu yang satu dengan ujung kabel fiber yang satu lagi ya, itu dia bisa kita hubungkan, bisa kita gabungkan, kita bisa hubungkan menggunakan alat namanya splicer. Ini splicer untuk penggunaan kabel fiber ya. Di atasnya lagi cutter. Ini cutternya adalah alat pemotong kabel fiber. Karena kan dia kaca itu. Pemotongnya ya menggunakan namanya cutter ini ya, cutter. Cutter ini adalah alat pemotong untuk kabel fiber ya. Baru setelah dipotong pakai ini disambung pakai splicer, namanya splicer ya. Yang ini untuk menghubungkan kabel fiber. Nah, yang di layar berikutnya adalah konektor untuk media transmisi. Nah, yang ini namanya TBNC dan ini BNC. TBNC yang ini sama yang ini BNC, ini manfaatnya untuk kabel-kabel transmisi. Yang ini namanya konektor RJ45. Konektor RJ45 manfaatnya untuk konektor kabel USTP sama STP. Sedangkan yang ini, yang banyak ini ya ada FC, SC, ST ya. Kemudian FDDI ya, ini adalah merupakan contoh dari konektor kabel ya. Sebelahnya lagi adalah alat yang melihat ada tidak terputusnya penyambungan kabel fiber optik. Baik, terima kasih. Itu saja materi kita tentang media transmisi ya, atau alat yang digunakan sebagai jalur atau tempat jalannya data dari satu komputer ke komputer yang lain ya, sebagai komputer jaminan. Ingat, tanpa ada media transmisi berarti data tidak akan bisa berpindah dari komputer satu ke komputer lain, atau tidak bisa dikatakan jaringan karena tidak ada jalan untuk berpindah data. Terima kasih, semangat pagi.